Hai, assalamualaikum guys. Hari ini gue seneng karena ada Hakim kedatangan tamu spesial nih, Ustadz terkenal Tengku Hanan Attaqi. Betul? Berarti ya. Orang itu dong, Astagfirullahaladzim, bukan orang Aceh, orang Melayu. Bukan. Tengku. Nah, Tengku itu ada dua, ada Tengku gelar bangsawan, itu darah biru. Ada Tengku juga. Kalau Melayu Tengku. Kebetulan darah aku merah, jadi aku Tengkunya Tengku Ustadz. Jadi panggilan Ustadz di Aceh itu juga Tengku. Kan bangsawan itu kan ada di Aceh itu Teku. Ada Teku, ada Tengku. Ada Tengku juga. Ya. Di Melayu juga sama ada Tengku. Ya. Nah ini Ustadz orang Melayu tapi? Bukan. Hah? Aku orang Aceh yang Tengkunya itu artinya Ustadz, guru ngaji. Oh gitu. Nah, emang bukan gelar bangsawan. Jadi dikasih gelar Tengku itu dari siapa? Bukan gelar, itu panggilan. Panggilan. Sejak tahun berapa? Sejak umur Jadi, berapa? Jadi di Aceh itu semua yang ngajar ngaji itu panggilannya Tengku. Kalau di sini tuh kayak Kiai, Ajengan, Ustadz, itu di sana Tengku. Cikgu. Ya. Jadi walaupun ngajar ngaji di musola kecil dipanggil Tengku. Ya. Dan itu tidak bisa diturunkan kepada anak. Tidak, karena bukan gelar. Betul. Oh gitu. Lahir tahun 81, Ustaz. Aduh, ketahuan nih usianya nih. Pokoknya ada deh. Jangan gitu, Ustaz. Saya 75, lebih tua lagi. Tapi kelihatan seperti masih ini ya. 76 ya lahirnya ya. Iya ya, mirip beda dikit ya. Ustaz, jadi besar di Aceh. Besar di Aceh. 6 bersaudara. 6 bersaudara. Kok tahu sih? Tahu, Ustaz nomor 5. Luar biasa nih, bahaya ini. Kalau kayaknya jarang deh aku bahas itu di YouTube. Masa sih? Gue tahu. Maksudnya sama, saya juga nomor 7 dari 8. Jadi adiknya 1, kakaknya banyak. Ya. Gitu. Jadi lengkap ya, ada di bawah, ada di atas ya. Betul. Tapi biasa kalau anak pengais bungsu itu jadi gimana ya? Ke kakak-kakak tuh kalau saya sih nggak terlalu deket, ke adik juga enggak. Cari kehidupan sendiri di luar. Cari perhatian gitu di tempat lain. Ya, bisa gitu nggak? Enggak. Alhamdulillah aku dekat semua. Semuanya. Nah, dan ya karena di tengah bukan 6 sih 7. Kita 7. Salah. Aku 7, aku yang ke-5. Kalau saudaranya dikumpulin semua nih karena saudara tiri kan. Oke. Kalau saudara kandung aku yang pertama. Oh gitu. Jadi kita bertiga, aku yang pertama, adik 2. Oke. Jadi bisa jadi sulung, bisa jadi tengah juga. Tengah juga. Lahir di Aceh? Di Aceh. Besar di Aceh sampai kapan? SMA. Oh, sampai lulus SMA. Katanya seorang Ustadz Hanan Attaqi ini, banyak orang yang sama Taki Malik banyak tukar-tukar ya? Ya, karena Taki ya. Takinya itu loh. Padahal itu bukan nama asli. Ustadz bukan namanya Hanan Attaqi? Bukan nama asli. Nama aslinya? Itu nama apa ya? Populer? Ya, nama panggung lah. Hanan tapi namanya? Hanan Attaqi. Kalau nama aslinya ada. Siapa? Secret Identity. Ya Allah, nggak ketahuan nih nama aslinya. Harus diundang lagi ke podcast. Oh my God. Oke. Aduh, tahun lahir doang gue modalnya tanggal 81. Iya, nama. Tanggal lahir mau disebutin kan nih? Bentar lagi ya. Nah, iya bentar lagi nih soalnya. Bentar. Tanggal lahirnya hasil penerawangan saya adalah tanggal 31 Desember. Iya. Padahal bisa lahir tahun 82 loh. Seluruh dunia loh aku lahir. Pas tahun baru. Padahal sehari lagi bisa kelahiran tahun berapa? 82. Iya, gitu ya? itu yang sebel banget itu. Kalau ditanya orang tahun berapa lahir 82 dah, karena setengah hari doang. Bete banget. Katanya seorang Ustadz Hanan Attaqi justru bisa baca Al-Quran tuh baru kelas 4 SD. Kelas 5 SD. Kenapa? Karena di rumah nggak pernah diajarin baca Quran. Jadi orang tua itu dulu, kita orang tua keluarga biasa ya, keluarga di kampung yang mungkin perhatiannya terhadap kehidupan yang religius cuman sekedar ya culture. Jadi bukan anak itu harus bisa baca Quran atau apa. Mungkin kesadaran kita kurang ya. Padahal lahir di Aceh Serambi Mekah. Iya, tapi banyak juga orang Aceh yang waktu itu mungkin masih buta huruf Al-Quran. Oh iya? Banyak. Sekarang udah jauh lebih baik lah. Ya, di mana-mana. Intinya aku salah satu di antara orang itu yang buta huruf Al-Quran sampai kelas 4 SD. Kelas 4 akhir lah atau kelas 5 awal aku agak lupa. Itu baru mulai belajar Quran gara-gara nggak sengaja ditemukan sama seorang pencari bakat. Oke, apakah ada hubungannya dengan kado ini? Wah, apa ini? Mikrofon. Apakah ini ada hubungannya dengan sang pencari bakat itu? Katanya ada yang ngasih mikrofon saat itu. Oh bukan, jadi salah. Ini ceritanya nanti. Jadi gimana? Ternyata dari siapa?
Ada sih, tapi ceritanya nggak gitu. Jadi ceritanya aku tuh kan nggak pernah ke masjid, karena ya tau lah sendiri kehidupan si bolang lah ya. Kita di rumah tuh main, pulang sekolah jam 1 siang udah langsung di depan rumahku itu laut, di belakangnya gunung, terus sungai, pokoknya explore alam. Di mana Acehnya tuh? Di Banda Aceh, tapi agak di pinggiran. Nah, jadi kalau Irfan pernah ke Aceh, itu daerah Lamtemen, daerah. Aku ke Aceh tuh ke Pulau Weh, ke Sabang. Itu ke Sabang. Ini ke arah Lunga. Nah, di situ di belakangnya itu gunung, depan laut, sungai. Kita pokoknya setiap hari itu ya pulang ke rumah itu pas azan maghrib. Sepanjang dari jam 1 sampai sore itu berpetualang. Pokoknya hilang aja. Kadang tenggelam ke sungai, pulang-pulang udah engap gitu ya, nggak mau ketahuan sama orang tua. Kadang luka di mana, kadang jatuh di mana, udah biasa lah. Tapi seru banget. Seru banget, dan itulah hidup yang sebenarnya. Yang hari ini aku pengen tularkan itu ke anak-anak yang belajar sekolah gitu. Jangan sekolah di dalam ruangan doang, belajarlah dari alam. Nah, suatu sore nggak tahu kenapa ya tiba-tiba dapat hidayah pengen azan. Bisa azan tapi? Walaupun nggak ngaji? Nggak bisa. Tapi suka denger azan. Denger, akhirnya ya coba-coba. Kayak lagu lah gitu ya? Lagu, dan kayaknya kehafal tanpa sengaja ya. Azan aja? Azan aja di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewatlah yang pencari bakat itu. Pencari bakat azan? Masa pencari azan, Pak? Seorang guru ngaji yang dia tuh suka banget mengkades calon-calon qori musabakoh. Dia lewat depan rumah aku, terus aku lagi azan. Dia dengerin, oh ini kok suaranya nih kayaknya talented nih. Abang. Apa? Panggilannya si Abang itu. Luar biasa nih, banyak banget tahunya. Kan? Saya jadi curiga. Dia kaget gue. Dan macam-macam dengan kami. Kita tetangga ya dulu ya. Jangan-jangan dia pernah jadi tetangga gue nih. Itu saya jualan serabi itu saya. Enggak, jangan yang jualan kacang pas saya tancap di kampung gitu. Tancap itu. Bener kan? Si pencari bakat itu panggilnya Abang kan? Betul. Dia masuk, izin ke ibu aku, bilang, boleh nggak saya bawa si Abang ke istilahnya menasah. Menasah itu musola, surau ya. Bawa ke menasah. Buat apa? Saya mau ngajarin dia ngaji. Dia nggak tahu kalau aku tuh belum bisa alif bata sama sekali. Karena dia mendengar suara azannya tampak seperti fasih. Ya, kayaknya udah bisa ngaji nih kirain. Kata ibu saya, ya udah nggak apa-apa. Besoknya saya disuruh ke menasah, saya pergi, pas dibukain Al-Quran, aku nggak bisa baca. Dia juga heran. Terus yang kemarin, ya kan denger langsung hafal. Ya udah kalau gitu gini aja, kamu saya ajarin Al-Quran dengan hafalan dulu. Jangan dengan bacaan, karena bacaan kan lama kan. Karena aku pengen ikutin musabakoh tingkat kecamatan sebulan lagi. Persiapannya sebulan dengan modal suara indah. Dengan modal suara doang ya. Walaupun nggak bisa baca sih sebetulnya gitu. Nggak bisa baca. Ya udah, ini hafal, istilahnya makro, satu paragraf kamu hafal dengan cara dia bacain, aku dengerin terus hafal dengan nadanya. Surat apa saat itu? Al-Anfal, ya selalu nakan Al-Anfal. Nah, setelah itu ikut musabakoh, juara dengan modal hafalan itu. Terus pas masuk final, kan masuk final itu harusnya baca yang dikasih sama juri kan. Tapi karena ini dikasih tahu ke juri bahwa anak saya baru belajar, akhirnya juri memberikan keringanan. Ya udah nggak apa-apa. Hafalan yang kedua, waktu itu aku hafal Al-Anfal sama kalau nggak salah surat An-Nisa. Aku pakai An-Nisa, juara alhamdulillah. Setelah itu baru kita mau ikut kabupaten sekitar 3 bulan lagi lah. Disitulah ngejar. Mulai dari alif bata sampai bisa baca Quran. Berapa lama? 3 bulan? Bisa? Alhamdulillah. Lancar? Sampai juara kabupaten. Setelah itu juara provinsi, setelah itu juara nasional alhamdulillah. Jadi nasional pernah? Beberapa kali. Lomba MTQ? MTQ. Tingkat anak-anak pernah, hafal 1 juz pernah. Tingkat dewasa, tapi bukan, kalau tingkat dewasa pas aku udah kuliah di Al-Azhar, antara mahasiswa Al-Azhar, jadi kayak internasional tapi mahasiswa. Pernah juga. Jadi dulu tuh aku atlet MTQ yang udah gantung sepatu. Atlet MTQ, emang MTQ atlet. Gantung mic. Gantung ya, pita suara. Iya. Gitu. Pas di Mesir itu. Pas di Mesir. Bacakan dong sedikit Ustaz, ayat yang pas pertama kali. Udah pensiun kan, udah gantung dikit pita suara. Aja Ustaz, dikit aja yang pas harus lagi. Nah ini ada mic nih. Ada mic. Nah hubungannya dengan ini, nah benar tadi kata Evan. Jadi guru aku itu bukan cuma sekedar seorang guru, tapi dia juga motivator.
dia bikin challenge di tempat kita ngaji. Siapa yang ngajinya bagus dapat mic. Karena nggak sembarangan orang bisa megang mic. Iya, iya, iya. Akhirnya aku berusaha dong untuk dapetin mic. Begitu aku dapetin mic, mak dengerin dari rumah karena dia suaranya keluar. Pakai toa. Terus? Begitu aku ngaji, bang, tadi ngajinya ini salahnya ini diperbaiki di rumah. Kok kamu hebat bisa dapat mic? Akhirnya aku megang terus mic sampai juara nasional. Sebentar, mak bisa koreksi bacaan abang, tapi nggak bisa ngaji. Nah, gimana sih? Itulah uniknya keluarga kita. dia ngerti, cuman ya nggak bisa niruin gitu. Ini kamu bacanya salah di sini. Kamu mak buta huruf Al-Quran nggak? Bisa tapi nggak bagus, nggak lancar. Oke, tapi bisa mengkoreksi bacaan anaknya. Bacaan yang sifatnya masih ringan-ringan. Ini kamu kayaknya kurang, misalnya kurang mat. Terus kayak ini nadanya kayak sumbang atau apa gitu. Mungkin dia punya bakat seni juga kali. Jadi dia tahu yang fals kayak gitu dia tahu. Akhirnya mic itu dipegang, nggak pindah. Akhirnya aku pegang mic sampai juara nasional, nggak ada yang bisa gantiin. Oh iya, wow. Tapi ngomongin soal mak, katanya mak itu galak ya? Galak tapi istilahnya pukul mati. Ya, pukul atau mati. Dia galak yang ngangenin. Karena pokoknya kalau misalnya kita nggak pulang-pulang sampai sore, mak nyari kita itu dengan bawa balok. Mampus. Bawa balok, dia nanyanya gini, abang udah lupa di mana rumah gitu kan? Oh masih ingat mak, lari aja kita ke rumah. Tapi dia nggak pernah mukul. Dia nggak pernah beginiin. Iya, dia nggak pernah mukul, nggak pernah nyubit aja nggak pernah. Tapi balok, kawat, rotan, semuanya ada di tangan dia. Cuman nggak pernah. Tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah sama sekali. Nyubit aja nggak pernah. Kakak-kakak atau adik? Nggak. Alhamdulillah nggak. Kalau adik yang di bawah saya adalah sesekali lah dia karena dia bawang banget lah. Tapi kalau yang agak-agak ekstrim enggak sih. Cuma nakut-nakutin doang. Kalau mukul ya paling di sebelah. Jadi kayak cerita ada kan ada viral tuh anak kecil yang sama emaknya dipukul di tangga tuh. Ampun ma. Ampun ma. Itu gue banget. Cuman gue nggak sampai dipukul di tangganya doang. Gitu kan lumayan kan. Akhirnya kita jadi cepet mandi, cepet makan gitu. Apalagi kalau udah berantem sama adik, karena kita cuma beda setahun lah sama adik aku. Jadi kalau udah berantem tuh nggak hancurin barang-barang, ya udah. Ya Allah. Berarti bisa seperti ini salah satunya adalah didikan emak. Yang paling berkesan adalah didikan emak. Kalau di ngaji tuh dari Tengku yang ngajarin tadi. Jadi ngajinya kapan? Dikit aja. Yang pas lagi SD mengantarkan ke tingkat berikutnya. Lupa. Bohong kan udah nggak bagus lagi sekarang. Malu sama kore-kore yang kemarin baru selesai nasional. Oh iya. Tapi apalan cuman pas udah pulang dari Mesir, kayaknya aku berhenti deh dari dunia perkoreaan. Kenapa? Karena aku pengen fokus ke jadi imam. Jadi kayak murotal aja, ngajinya ala-ala imam. Oke. Tapi hafalan berapa juz? 30 ya? 30. Udah 35 aja sekarang ya? Iya, kurang 36 lah. 36. Waduh, dari 36 juz hebat ya, alhamdulillah ya. Wow lagi lu, cuma 30 tahun. Sempet 40 sih, udah kurang jadi dan udah percaya. Pesanan anak kaki pernah hafal 40 juz. Sekarang turun jadi 30. 4 juz jadi 36. Tapi hafal ya, menjaga hafal itu susah ya? Aku belum khatam, aku belum hafid. Tapi kok aku coba tuh susah banget ya. Banyak dosa. Itu dosa saya yang masih banyak nih. Enggak sih. Kan sebetulnya dekat dengan Al-Quran itu enggak semuanya harus jadi hafiz 30 juz. Orang yang hafiz 30 juz kita respect banget lah, keren ya. Tapi bisa juga dengan sering membaca. Jadi bisa kayak gitu. Situasi rumah waktu kecil katanya istilahnya memprihatinkan, betul? Kita ngontrak. Kita tuh kontraktor. Atap beratap, lantai tak berlantai. Pernah kita tinggal di kontrakan yang nggak ada atap dan nggak ada lantainya karena nggak sanggup bayar kontrakan yang sebelumnya dan diusir. Akhirnya kita tinggal di rumah kebun. Kebun. Nggak ada atap, nggak ada lantai gimana? Nggak ada atap, nggak ada lantai. Jadi lantainya tanah, atapnya langit. Dindingnya setengah. Setengahnya setengah atas lagi, bukan setengah bawah. Ngapain tinggal di gitu? Ya saking nggak ada pilihan lain, cuman rumah kayak gitu yang kita mampu. Dindingnya tuh setengah ke atas gini, jadi setengahnya lubang. Sehingga pas malam-malam kita tidur masuk babi. Babi masuk ke rumah kita. Jadi malam-malam, mama ada babi. Akhirnya kita kejar babi hutan gitu. Sayangnya haram, kok nggak haram dimakan ya, Ustaz? Ya hampir, hampir kita sate gitu. Oke. Artinya ya emang pernah kayak gitu juga. Nah ngomongin tentang itu jadi teringat nih baru ada viral sekarang ditemukan 4 mayat di daerah Kalideres, katanya ditemukan dalam kondisi mengering karena sudah lama nggak makan dan minum. Itu sedih banget ya. Kemiskinan tuh ternyata di Indonesia. Padahal rumahnya bagus loh.
Ya itu mungkin nggak tahu ya. Kenapa ya? Kalau aku kayak gitu ya kita sih nggak sampai kelaparan karena kita tadi living with nature, hidup bersama alam. Jadi kita ngambil daun ubinya tetangga. kita ngambil anak ayamnya tetangga, enggak sih, nggak sampai nyolong. Nggak separah itu juga sih. Tapi alhamdulillah penghidupan berubah. Penghidupan kita mulai berubah sejak aku juara nasional. Emang gede ya hadiahnya? Enggak, setelahnya tuh sering diundang-undang aja. Jadi kalau berprestasi itu jangan lihat berapa hadiahnya, jangan seperti itu. Berprestasi saja karena efek setelah itu biasanya alhamdulillah insya Allah ya. Jadi setelah itu diundang ngaji sana sini sana sini. Bisa sampai untuk anak kecil kelas 5 SD waktu itu ya, sehari bisa sampai 3 kali 4 kali acara aja lumayan gitu. Akhirnya aku pulang-pulang mak store. Akhirnya jadi kayak malah lebih gede daripada yang dibawa sama ayah gitu. Ayah profesinya apa? Tukang cukur. Tukang cukur. Cepmek. Emang itu ini gaya mah. Bisa nggak ngomong gitu? Bisa dong. Dia tahu. Hah? Yang itu cepmek. Kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya. Ya bisa kamu nanya ini model apa? Dia nggak mau bertanya. Iya. Dia mah emang gaul banget. Jadi ayah saya tuh tukang cukur sampai saya dewasa dia tukang cukur. Jadi dulu saya nggak pernah panjang rambut karena ayah tukang cukur. Padahal cita-citanya pengen gondrong. Sampai udah di Mesir mau gondrong nih, emak nelpon, "Bang, kamu gondrong ya?" "Kok tahu mak?" "Karena mak mimpi." "Ya udah potong rambutnya." Akhirnya potong. Saking jadi kayak semacam wasiat, nggak boleh gondrong rambut. Sampai hari ini nggak bisa gondrong, karena pengen banget. Sekarang botak katanya? Ya cek Mike. Bukan dong, nggak sampai mekar sih. Bukan dong. Nggak sampai mekar sih, biasa aja. Pengen lihat kepala Ustadz. Cuman kepalanya banyak ini nih. Apa tuh? Banyak Al-Quran sih. Oh, banget ya. Masya Allah. Pas buka ayat mau terbang-terbang ya. Yang bisa ditutup. Nggak ayat, mantra yang keluar. Nanti ada yang kesurupan takutnya. Oh itu si Awan. Oke. Akhirnya bisa pergi. Ini kita podcast guys, ini kejar-kejar waktu maghrib ya. Kalau maghrib berbunyi lagi. Kalau azan maghrib berkumandang, podcastnya selesai. Oke, akhirnya bisa pergi ke Mesir. Mahasiswa. Ini ada apa lagi sih? Coba, nih. Wah, ada bakso. Aku tahu nih, aku tahu benar. Ada hubungannya dengan Mesir. Keren banget Irfan, tahu banget cerita. Kamu pengagum aku ya? Enggak. Jangan GR, semua bintang tamu diginiin kok. Kirain dia ada kayak ngefans banget gitu, tahu banget hal-hal detail. Ini buat dimakan. Boleh kalau mau makan silakan. Jualan bakso di sana. Jadi gini-gini nih aku pengusaha. Tukang bakso, pengusaha. Tukang bakso aja pengusaha. Pengusaha. Jualan bakso di sana. Dan sendiri. tahu nggak marketnya siapa? Siapa? Orang Malaysia. Oh gitu? Nah, mahasiswa Malaysia. Aku nggak jual ke mahasiswa Indonesia. Karena orang Malaysia nggak bisa ngebedain bakso enak dan nggak enak. Yang penting bakso. Kalau Indonesia pengalaman banyak banget bakso enak. Iya. Jadi kalau ke sana pasti habis. Bikin? Yang bikin teman. Kan aku nggak bisa bikin, pengusaha. Gue tak percaya sama Nilson. Jadi yang bikin kakak kelas aku bilang, "Bang, bikinin bakso biar aku jualin. Nanti kita bagi hasil. Abang 10%, saya 90%." Padahal yang sibuk bikin si abang bagi dua gitu kan. Oh ya udah bikin. Awalnya dibikin dikit. Aku jualin pas acara-acara kayak event gatheringnya orang Malaysia, bakso. Mace gitu kan. Kalau yang mace yang datang aku kasih baksonya banyak. Kalau pacenya dikit aja. Kenapa? Supaya ya, balik lagi. Usil anak ABG lah, jomblo kan. Akhirnya full habis langsung, siang udah habis. Besoknya bikin lebih banyak lagi dan lumayan bisa bertahan berapa minggu lah. Itu wisuda lagi. Apa namanya kalau kita itu gratis tuh asuransi lagi. Apa namanya? Beasiswa. Bodoh banget gue. Asuransi pendidikan. Beasiswa ke sana. Aku nggak dapat beasiswa. Aku berangkat itu modal nol, nggak bawa uang serupiah pun. Pokoknya aku pengen ke Mesir, pengen belajar di Mesir. Cuman ada uang untuk beli tiket hasil yang tadi tuh kan nabung. Yang ngaji-ngaji itu. Ya, karena sisanya udah dipakai sama ibu beli tanah. Jadi sisanya dikit, 10 juta lah kalau kurang lebih. Tapi bisa beli tiket. Habis untuk beli tiket. Pergi aja ke sana gitu. Berangkat aja dan belum terdaftar sebagai mahasiswa. Nekat. Pokoknya aku mau ke Mesir, berangkat aja dan nggak bawa uang serupiah pun. Sampai di sana, alhamdulillah bisa survive. Masuk jadi mahasiswa. Daftar ke Al-Azhar karena kebenaran Al-Azhar itu nggak ada tes kan. Jadi ya bodoh-bodoh juga masuk lah ya.
Masuklah aku Beneran Al-Azhar nggak ada tes? Nggak ada tes masuk, tes keluar. Jadi susah, masuk gampang bebas, masuknya, susah tapi buat lulus. Jadi alhamdulillah. kalau saya mahasiswa Al-Azhar, jangan bangga dulu, karena semua bisa jadi kalau mahasiswa udah lulus Al-Azhar. baru, ya. Tapi saya lulusan Al-Azhar itu baru oke. Oh gitu, saya baru tahu loh. Waktu itu nggak tahu sekarang ya, kan udah berapa belas tahun yang lalu. Oh iya, udah tua soalnya guys, sorry. Tapi aku baru tahu gitu ya. Iya. Lulusnya yang susah. Asal ijazah kita itu ijazah depak ya, kayak MAK Iya. atau madrasah aliyah gitu. Jadi udah langsung masuk. Akhirnya masuk jadi mahasiswa. Tapi belum ada beasiswa. Aku cari beasiswa ke NGO yang ada di sana. Dites, kamu dari mana? Indonesia. Kirain orang Indonesia nggak bisa ngaji. Kamu bisa ngaji dikit-dikit. Aku bilang, ya udah coba baca surat apa? Yang mudah aja Al-Fatihah. Ya udah aku baca Al-Fatihah. Dia tertarik kok. Kamu bacanya bagus. Ya udah beasiswa. Akhirnya dapat beberapa beasiswa. Ngomong-ngomong bagus dari tadi suruh baca nggak mau. Dikit lah Ustadz. Dikit. Al-Fatihah lah. Nanti lah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih sekarang nggak mau lagi? Aku baca Qurannya udah ya gitu, nggak bagus. Bagus menurut orang Mesir untuk standar orang Indonesia kali ya, tapi aslinya nggak bagus. Buat standar saya juga pasti bagus banget. Coba ya, cuman beberapa ayat doang ya. Coba. Tapi bacaan yang imam ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahu alazim. Pemahaman bil Quran. Bagus Ustaz. Bagus dari mana? Beneran. Saya tuh kan Kerasa nggak ada yang ntar sangka emaknya lagi gue kalau ada perasaan yang lain. nggak kerasa ada yang ini nggak berat nggak di sini? Enggak emang rukiah di sini. Percaya nggak sama rukiah gitu? Percaya. Percaya. Pernah di rukiah? Pernah. Pernah merukiah? Bantu, nggak merukiah, membantu. Nah, Di rukiah pernah, tapi yang kita tidur bertiga gitu kan, lagi mau di rukiah nih. Tapi yang kesurupan temen aku, akhirnya aku ikut bantuin. padahal judulnya di rukiah. Tapi justru akhirnya jadi ikutan. malah jadi asisten yang ngerukiah, ngebantuin, karena dia yang kesurupan. Kok bisa? Mereka tuh berinteraksi. Kenapa makin sini orang lagi? Mereka tuh makin pengen eksis sih, kenapa? Apa karena mereka makin desak-desakan si makhluk gaib? Oh, ini harus nanya ke pesulap merah nih. Atau ke ente kadang-kadang ente. Aku nggak ngerti bab itu ya. Iya, tapi bener kan? Apa karena sekarang ada sosial medianya, jadi hal ini tuh jadi tahu gitu, ada yang serupa lucu. Ya kali dia pengen eksis, kali kan nggak ada panggungnya buat dia, kasihan. Masa kita doang yang manggung, terus kita yang jadi selebgram, dia juga pengen nambah follower kali ya. Oke, mungkin. Tapi yang salut dengan Ustadz Adnan At-Taki adalah beliau sedang membuat dan sudah ya sekolah di Bandung. Ya. Itu gratis. Gratis 100%. Bukan gratis pencitraan. Kenapa harus gratis? Karena aku pengen bikin tren baru. Karena kan kita pesan _ tren, bikin tren. Aku kayak ngerasa kenapa sih sekolah mahal-mahal? Pesan, iya. Ya, pesannya dijadikan tren. Kenapa sekolah itu harus mahal? Apalagi yang Islamic school, mahal banget kan? Iya. Gimana dengan mereka yang nggak mampu? Sementara mereka juga punya hak untuk dapetin pendidikan yang layak. Iya. Akhirnya ya udah bikin tren aja seperti di zaman Islam dulu, bahwa pendidikan itu gratis. Yang mampu gratis, yang nggak mampu gratis sama. Jadi bukan beasiswa buat yang kurang mampu, nggak. Yang naik mobil gratis, yang jalan kaki gratis. Persyaratannya? Lulus screening aja. Yang dites itu cuman sosial emosional. Hah? Jadi nggak dites ngajinya, bukan dites baca Qurannya. Kalau baca Quran udah standar lah ya. Tapi sosial emosionalnya itu bisa nggak dengan temennya nanti layak jadi satu kayak psikotes gitu. Kayak psikotes. Yang dites juga bukan cuman calon siswa, orang tuanya juga dites. Orang tua siswa itu bisa jadi partner sekolah nggak gitu. Mereka punya idealisme nggak tentang pendidikan. Gitu. Sudah berapa lama sekolah itu? Sekarang angkatan kedua, berarti udah 2 tahun. Namanya apa? Sekolah Rimba Indonesia. Sekolah Rimba Indonesia. Karena tapi belajar dari alam. Alam Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun itu Mbak. Masalah. Tapi 2 tahun ini. Nah itu tapi dasarnya tetap agama? Enggak. Belajar dari alam. Di daerah mana, Ustaz? Di Bandung, Ujung Berung ke atas. Ujung Berung. Jadi ini bukan sekolah Islam sebetulnya. Cuman memang kita sebagai Muslim ya, tetap ada konten Islamnya, tapi dia sekolah alam. Dan bukan belajar di alam, belajar dari alam. Jadi dari siklus dia belajar.
dari ya kayak Irfan juga kan ngalamin ya di aviari ya. Ya. Jadi kita setiap hari tuh buat aku kayak nonton sebuah konser semesta konser yang mereka semesta. perform, mereka atraktif, yang mereka lebih keren daripada drakor mungkin karena ada dramanya juga di antara mereka. Itu ilmu loh yang dipelajari sama. Oke. Aduh, udah azan banget ini guys. Masih banyak pertanyaan tapi yang jelas ya udah. Usia berapa di sekolah tersebut? Usia kelas 1 SD. 1 SD. Berarti ini sekarang baru anak kelas 1 SD dan 2 SD. Ya, ini mau buka. Sebentar lagi kita mau buka yang untuk remaja, namanya ERN Sociopreneur School. Biayanya dari mana? Ada 2, satu lewat fundraising, satu lagi kita punya beberapa unit usaha tapi belum terlalu besar. Kapan-kapan aku ke Bandung sana ya? Harus. Ya, bener. Bisa aku bisa mau sharing, boleh loh. Betul. Berapa dibayarnya? Nanti kita tawar-menawar. Sedikit pertanyaan, keuntungannya apa? Bikin itu? Hah? Karena itu adalah bentuk dari kontribusi aku buat pendidikan dan buat anak muda di masa yang akan datang. Jadi di situ kita nggak mikirin komersial sama sekali. Kita punya unit usaha dan usaha kita tuh sifatnya bukan entrepreneurship tapi sociopreneurship. Jadi bukan generating money tapi adding value, impact kepada masyarakat. Itu yang kita bangun. Gitu. Tapi kan kita harus realistis, harus ada. Iya, jadi adding value itu bukan berarti kita nggak ngambil profit ya dari usaha ya, karena kita punya usaha semacam kayak resort, tempat penginapan, staycation, wisata, ekoturism lah gitu. Tapi yang jadi goals kita bukan sekedar berapa profit, tapi berapa impact yang kita bisa berikan dari usaha ini. Gitu. Baik impact terhadap lingkungan, alam, maupun terhadap people-nya. Tapi gue percaya kalau kita melakukan sesuatu kepada alam, alam akan memberikan lebih daripada yang kita harapkan. Dan kita udah rasain itu. Ya, dan itu semuanya tergantung hati, tergantung cinta. Betul. Kita melakukan sok-sok untuk alam, tapi ada niat terbersit itu, alam akan mengerti, alam akan tahu. Mereka akan nolak pasti. Betul. Udah, kita hidup di alam ini tidak sendiri. Berkali-kali gue bilang ada makhluk yang ikut tinggal di sana, termasuk hewan, termasuk tanaman, termasuk yang tidak terlihat. Hidup berdampingan karena kita juga diciptakan tidak hanya sendirian. Ketika kita berinteraksi dengan alam itu dengan baik, alam pun akan saling menjaga dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Gitu ya. Tuh. Thank you ya. Sama-sama. Tengku Hanan Ataki. Kalau tahu nama aslinya siapa tulis di komentar ya, karena ini masih misteri buat gue juga ya. Aduh, ini mancing-mancing teman-teman SD gue nih. Tulis di komentar. Aku tahu dia dulu dipanggil A, B, C, Z. Aku buka semua kartunya. Oke, thank you guys, thank you ya. Kalau mau lihat di sekolahnya, di alamatnya. Kalau kalian pengen beli bakso saya nih, ada bakso. Enak banget. Ada di Sekolah Rimba Indonesia. Instagram itu juga. Ya. Sekolah Rimba Indonesia. Thank you Ustaz ya. Sama-sama. Ya. Oke guys, assalamualaikum.